tentang sholat sunnah sebagai tugas mata kuliah fikih dan praktikum. Baik, kita akan bahas sholat sunnah. Sholat sunnah ini ada dua suku kata, sholat dengan sunnah. Sholat seperti kita ketahui bahwa ini adalah salah satu rukun Islam, salah satu ibadah yang dilaksanakan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan bacaan rukun dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kemudian sunnah, definisi sunnah yaitu segala yang datang dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan Nabi Muhammad SAW. Nah, jikalau keduanya digabung, ini lebih mengarah kepada hukumnya. Karena kenapa? Sholat sunnah adalah sholat yang di luar sholat fardu atau sholat wajib, sholat 5 waktu tersebut, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa jika kita tidak melaksanakan sholat sunnah, kita rugi. Kenapa rugi? Karena sholat sunnah ini nanti di akhirat bisa menjadi penyempurna sholat fardu kita. Karena mungkin sholat fardu kita tidak sempurna, inilah sholat sunnah ini menjadi penyempurna dari sholat kita. Kemudian sholat sunnah ini ada dua macamnya. Yang pertama ada mutlak dan ada muqayyad. Yang pertama mutlak. Sholat sunnah mutlak ini adalah sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu. Jadi kita bebas melaksanakannya dan rakaatnya pun tidak ditentukan. Kita saja mau berapa. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, seperti sholat setelah asar sampai terbenamnya matahari, sampai sempurnanya malam. Itu adalah waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua yaitu muqayyad. Nah, sholat muqayyad ini adalah sholat yang terikat, ada waktu dan ada jumlah rakaat sudah ditentukan. Muqayyad ini ada dua lagi. Ada pesan masuk. Terikat Ada dengan pesan sholat masuk. fardu. Dan yang kedua tidak terikat dengan sholat fardu. Yang manakah yang terikat dengan sholat fardu? Yaitu sholat sunnah rawatib, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah, seperti 2 atau 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 atau 4 rakaat qobliyah ba'diyah zuhur. Kemudian yang kedua tidak terikat dengan sholat fardu. Nah, inilah seperti sholat witir, sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya yang kita akan bahas di macam-macam sholat sunnah. Oke, kita melangkah selanjutnya ke rukun dan syarat sholat sunnah. Yang pertama kita bahas dulu mengenai rukun. Rukun dan syarat sholat sunnah itu sama halnya dengan rukun dan syarat sholat wajib itu sendiri. Tidak ada perbedaan satupun. Yang pertama rukunnya harus beragama Islam. Ya tentunya kalau kita ingin melaksanakan sholat, pastinya kita harus beragama Islam, karena agama-agama yang lain itu tidak melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, berakal atau tamyiz. Kenapa disebut berakal? Karena orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang yang tidak waras, kan tidak berakal. Bagaimana caranya dia bisa mengetahui bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakan sholat. Kemudian tamyiz atau mukallaf, bisa dikatakan mukallaf sudah balik, sudah dewasa sehingga diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, bersuci. Tentunya sebelum melaksanakan sholat kita diperintahkan untuk bersuci dengan cara berwudu. Kalau kita misalnya sakit, sebagai contoh terkena penyakit kulit, tidak bisa terkena air, maka kita bisa bertayamum. Kemudian masuknya waktu sholat.
Maksudnya apa? Kalau kita sholat harus sesuai dengan waktunya. Sama halnya dengan sholat sunnah, ada waktu-waktu tertentu dalam melaksanakan sholat sunnah. Kemudian suci dari najis. Nah, tentunya kita harus bersih, suci dari najis, baik di pakaian kita, di tempat sholat kita, dan di sajadah kita dan lain sebagainya. Kita harus suci. Kemudian menghadap kiblat. Tentunya kita sholat harus menghadap kiblat, karena tidak sah sholat kalau tidak menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir saya lupa, yaitu menutup aurat. Nah, ini yang perlu. Yang jadi pertanyaan sekarang, yang manakah aurat laki-laki dan perempuan? Karena beda. Aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut, itu adalah auratnya laki-laki. Sedangkan perempuan auratnya dalam sholat tidak boleh kelihatan badannya kecuali wajahnya. Jadi itu aurat perempuan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang syarat-syarat sholat sunnah. Sama halnya dengan rukun, syarat-syarat sholat sunnah sama halnya dengan sholat wajib seperti biasanya. Yang pertama tentunya niat. Niat sholat sunnah itu kan ada beberapa macam, pasti beda-beda niatnya. Sama halnya dengan sholat wajib, ada niat masing-masing. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Sudah kita ketahui bahwa takbiratul ihram itu kita Allahu Akbar, kita harus takbir sebelum sholat. Kemudian berdiri tegak. Nah, di sini jika mampu berdiri tegak, karena tidak dipungkiri kalau misalnya kita sudah tua, ada penyakit dan lain sebagainya, kita tidak bisa berdiri tegak. Tetapi Allah memberikan kita kemudahan, kalau kita tidak bisa berdiri, kita bisa sholat duduk. Kalau kita tidak bisa sholat duduk, kita bisa sholat dengan berbaring menghadap kiblat. Kemudian kalau tidak, kita menggunakan hati kita, menggunakan mata kita, menggunakan isyarat kita. Kalau tidak bisa berdiri tegak. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah ini sangat perlu dalam sholat. Jikalau kita masbuk, misalnya kita terburu-buru, kita tidak usah membaca surah iftitah, baca doa iftitah maksud saya. Jikalau kita masbuk, kita takbir, langsung saja baca surah Al-Fatihah dan mengikut ke imam tersebut, karena doa iftitah itu adalah sunnah, sedangkan Al-Fatihah itu wajib dalam sholat. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian ruku, kita harus ruku dalam melaksanakan sholat. Kemudian i'tidal atau bangun dari sujud, bangun dari ruku maksud saya. Kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian tuma'ninah. Apa yang dimaksud dengan tuma'ninah? Yaitu tidak terburu-buru dalam sholat. Kita jangan terlalu terburu-buru dalam masalah sholat. Supaya kita khusyuk, tuma'ninah kita harus baik. Kemudian duduk tasyahud awal, atau yang kita kenal duduk tasyahud ini adalah duduk iftirash, sering disebut duduk iftirash. Kemudian ada duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk. Ini adalah berbeda. Sudah kita bahwa kalau duduk tasyahud akhir itu kita sedikit kaki kita masuk ke betis kita, kemudian badan kita dimiringkan. Kemudian selawat atas Nabi. Maksud selawat atas Nabi di sini adalah dalam doa tahiyat akhir kita. Ya, ditambahkan kan doa duduk tasyahud awal itu kita tidak tambahkan yang selawat. Sedangkan di duduk tasyahud akhir kita harus kasih lengkap selawat kepada Nabi dan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian salam, dan yang terakhir adalah tertib. Maksud dari tertib adalah semuanya ini harus berkesinambungan atau berturut-turut. Tidak boleh takbir dulu langsung sujud baru ruku, tidak boleh, harus tertib. Oke, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam sholat sunnah. Kita harus ketahui bahwa ada beberapa sholat sunnah yang bisa kita lakukan, tentunya dengan waktu dan tata cara pelaksanaannya beda-beda. Yang pertama itu ada sholat sunnah rawatib. Sudah saya jelaskan tadi,
Salat sunnah rawatib ini adalah salat qobliyah dan ba'diyah dari salat. Misalnya 2 atau 4 rakaat qobliyah salat zuhur dan 2 atau 4 rakaat qobliyah ba'da zuhur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, salat duha. Nah, salat duha di sini adalah salat di rentan waktu terbitnya matahari menurut ulama sampai jam 10-an. Itu adalah salat duha, bisa dilaksanakannya. Keutamaannya kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan salat duha maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Kemudian yang ketiga ada salat witir. Nah, salat witir ini perlu kita ketahui bersama, bukan hanya ada di salat tarawih. Kan kita sering kalau pada bulan Ramadan kita salat tarawih langsung salat witir. Padahal salat witir itu bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan, bisa. Kemudian ada yang namanya salat wudu. Apa maksudnya salat wudu? Ini adalah jikalau kita telah berwudu langsung kita laksanakan salat 2 rakaat. Nah, maka ini yang namanya salat wudu. Keutamaannya yaitu pada suatu ketika saat Nabi Isra Mi'raj, ia mendengar suara terompah di dalam surga. Kemudian ia bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah terompah di dalam surga tersebut? Kemudian Jibril mengatakan itu adalah terompah Bilal bin Rabah. Nah, saat turun ia bertemu dengan Bilal bin Rabah. Ia berkata bahwa apakah amalan yang engkau lakukan sehingga terompahmu sudah ada di surga menunggu kau? Kemudian Bilal bin Rabah mengatakan, saya senantiasa menjaga wudu saya dan melaksanakan sholat sunnah wudu. Itulah keutamaannya. Kemudian yang kelima ada yang namanya sholat tahajud. Nah, mungkin kita sudah mendengar tentang sholat tahajud atau kita kenal sebagai sholat di sepertiga malam. Ini juga merupakan salah satu sholat sunnah yang senantiasa dilaksanakan oleh Nabi, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yaitu sholat sunnah tahajud. Kemudian yang keenam ada sholat sunnah istikharah, atau kita ini istikharah jikalau kita bingung antara 2 pilihan. Misalnya dalam pekerjaan kita ada tawarkan kerja di tempat A, ada juga tawaran di tempat B. Keduanya ini bagus. Nah, jikalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, kita melaksanakan sholat istikharah atau sholat meminta petunjuk agar Allah memberikan petunjuk yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah hajat. Nah, sholat sunnah hajat ini jikalau kita mempunyai hajat atau keinginan, maka kita melaksanakan sholat sunnah hajat. Nah, pada pelaksanaan sholat sunnah hajat ini, di sujud terakhir kita, disitulah kita meminta kepada Allah, kita berdoa, kita tanyakan kepada Allah hajat kita, apa keinginan kita di sujud terakhir itu. Kemudian sholat sunnah taubah. Nah, ini juga merupakan sholat sunnah yang sangat banyak kemuliaannya. Karena kita sebagai manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Maka ini adalah sholat sunnah taubat agar supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah tarawih. Nah, ini waktunya pada saat bulan Ramadan, tidak ada di luar bulan-bulan Ramadan. Ini adalah salah satu qiyamul lailnya pada bulan Ramadan. Kita menghidupkan malam dengan yang namanya sholat tarawih. Nah, selanjutnya ada sholat istisqa. Nah, apa itu sholat istisqa? Yaitu sholat untuk meminta hujan. Karena pasti kita akan merasakan yang namanya musim kekeringan, tidak pernah turun hujan. Nah, di sini kita melaksanakan sholat istisqa, yaitu meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri khasnya dalam sholat istisqa, sebelum 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa, kita disunnahkan untuk berpuasa dan menghindarkan perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan pada saat sholat istisqa, pada saat kita berdoa, serban kita dibalik, topi kita dibalik, sajadah kita dibalik. Itu mengisyaratkan doa dengan isyarat agar supaya musim juga dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari
kering menuju musim hujan. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah 2 hari raya. Yang mana itu? Yaitu sholat sunnah hari raya Idul Fitri dan sholat sunnah sholat sunnah Idul Adha. Itu adalah 2 sholat sunnah hari raya, tentunya dengan waktu yang berbeda. Sholat Idul Fitri kita laksanakan setelah bulan Ramadan atau masuknya Syawal, dan sholat Idul Adha kita laksanakan pada bulan Zulhijjah atau musim haji. Ini adalah sholat 2 gerhana. Yang mana itu? Yaitu sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Nah, apa perbedaannya? Sholat gerhana bulan itu kita keraskan suara kita dalam melaksanakan sholat. Jadi kalau sholat gerhana matahari kita tidak keraskan suara. Dan juga perbedaan dari sholat sunnah, yaitu sholat gerhana ini ada 2 kali ruku. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita membaca surah yang panjang seperti surah Al-Baqarah, kita ruku. Setelah ruku kita tidak langsung sujud, tetapi kita kembali posisikan tangan kita seperti ini dan membaca kembali surah Al-Fatihah dan lanjutan surah misalnya surah Al-Imran. Pokoknya disunnahkan surah-surah yang panjang dalam melaksanakan sholat gerhana tersebut. Sama halnya di rakaat kedua, setelah kita membaca Al-Fatihah dan surahnya, kemudian kita ruku, kita i'tidal, kita seperti ke posisi semula membaca Al-Fatihah dan membaca surah lanjutannya, baru kita ruku dan sampai salam. Itulah tadi penjelasan tentang sholat sunnah. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf, dan jikalau ada yang belum dipahami, saya juga minta maaf karena saya masih tahap belajar dan menuntut ilmu. Mungkin